Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita mau lebih banyak menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian. Kuberi kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, berikan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kita menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Biarkan musik terus mengiringi pujian ini. Kita mau merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi ini kita boleh ada, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa datang berbakti, memuji, meninggikan nama Tuhan walaupun dengan jarak yang berbeda. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan tujuan hati kita, yaitu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa membalas setiap cinta dan kasih Tuhan di dalam hidup kita, selain kita hanya bisa datang menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan nama Dia. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat. Di akhir pujian ini, nanti kami minta Saudari Widya untuk buka di dalam doa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
masuk dalam doa. Bapak terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan pagi hari ini Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, biar sukacita surgawi ada atas kami semua Tuhan, ada urapan yang selalu baru untuk kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam pujian dan penyembahan Bapa. Biarlah Bapa setiap nyanyian, setiap pujian yang kami nyanyikan Bapa untuk memuliakan nama Tuhan Bapa. Berkati setiap kami juga Tuhan, apapun menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi beban kami percaya Tuhan, kami ingin taruh semua dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan Tuhan, bahkan ada harapan-harapan yang baru Tuhan. Kami mulai ibadah kami, kuduskan kami, sucikan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan karena kita tahu bahwa setiap apapun yang kita lakukan hari ini, kita hanya bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang minggu ini, setiap kita sudah melewati sepanjang minggu ini, pasti banyak sekali hal-hal yang sudah kita rasakan, mujizat Tuhan dalam hidup kita yang kita raih. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, nyanyikan dengan sukacita dengan sorak-sorai pujian ini. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, aku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Dia. Ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi ya, haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, kita dapat hidup tanpa Dia. Mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa pujian ini ya. Kita bernyanyi Tuhan, lewat pujian saja Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Segala kutuk apapun itu bisa dibebaskan lewat kita memuji nama Tuhan, lewat kita meninggikan nama Tuhan. Saya mau mengajak kita nyanyikan lagi satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ini lagu anak-anak sekolah minggu, tapi nggak apa-apa ya, kita nyanyikan dengan semangat. Kita mau katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, hari ini harinya Tuhan. Kita semua bersukacita karena
Adakah yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara sekalian? Mungkin sudah sepanjang minggu ini banyak kebaikan Tuhan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Tapi saya percaya semua yang ada, yang hadir hari ini, kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita, menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Baiklah, kita mau lebih banyak lagi menyiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih banyak lagi untuk menyiapkan hati sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar itu boleh tertanam dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku dan bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yeremia 29. Di Yeremia 29 ayat 7 sampai 14 saya akan membacakan firman Tuhan kita hari ini. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 sampai 14 saya akan bacakan. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh menyimaknya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenumu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Demikian bunyi firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, sang kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah
berkata kau besertaku. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap ku akan terbang tinggi di sana badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Supaya siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ian akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk memuliakan dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Sekiranya seberapa adanya kami, persembahan dan pujian kami bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Semoga firman yang kami terima bisa menjadi rema dan bisa menjadi kekuatan, sukacita bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami silakan kepada Om Yus. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan kembalikan masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, juga untuk Bapak Ibu Gembala yang minggu lalu juga mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur sehat karena Tuhan. Dan tadi Bapak Gembala katakan mungkin nggak bisa ikut karena jam 10 juga ada ibadah di gereja sana. Jadi ya Bapak Gembala bilang katanya tidak bisa mengikuti, dan salam saja buat jemaat Roy. Semua baik-baik ya, semoga semua baik-baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau mau bersaksi tentu banyak pertolongan Tuhan. Hari Kamis saya pergi melayani perjamuan, berangkat dari gereja sekitar 8:30 dan kembali ke gereja jam 7 malam. Pada waktu sore hari sekitar jam 6 kita mau pulang menuju gereja, ini ada hujan saudara, karena kami di daerah barat, Bandung Barat, daerah Padalarang. Hujan. Nah, makin ke timur, hujan makin besar, ya, makin besar. Aduh, saya sama ada satu teman yang menyupiri, yaitu Denny, katakan, aduh, makin hujan, makin ke timur, makin besar nih hujannya. Terus ada satu teman, Pak Sam, katakan, enggak, nanti sampai di gereja, di AO, hujannya udah berhenti. Tapi kenyataannya hujan makin lama makin besar, saudara. Nah, saya katakan ya percaya saja. Saya katakan percaya saja. Denny juga katakan, yang teman itu katakan ya amin. Katanya. Ya puji Tuhan saudara. Sampai di gereja hujan mulai sedikit berhenti, gerimis.
Saya siap-siap pakai motor, hujan makin lama makin berhenti, dan sampai di rumah ya akhirnya tidak hujan. Dan Denny juga saya tanya, gimana dengan dia lebih ke timur lagi, daerah Ujung Berung lebih. Saya tanya, gimana kamu udah nyampe? Sudah nyampe? Hujan? Enggak juga. Nah, saudara, kita melihat kalau kita, Yesus katakan hanya percaya saja. Itu yang Tuhan minta. Satu, ya. Lantas kita harus juga bertindak dan juga kita juga untuk melakukan imannya. Tadi pagi ada teman datang ke rumah minta didoakan dengan persoalan rumah tangganya. Ada juga tadi sekitar jam 10 atau setengah 11 ya. Jadi Ibu Esther, Manuela, mama dari Manuela yaitu Yuli yang pernah ibadah juga di tempat kita. Dia mamanya dan mertuanya sakit. Ya, kita melihat banyak persoalan dalam hidup ini. Ada yang sakit, ada yang masalah rumah tangga, ya, ada juga yang masalah pekerjaan, ada masalah lagi dalam sekolah anaknya, dia ngadu juga biaya dari tahun 2012 sampai sekarang dia membiayai ketiga anaknya, persoalan demi persoalan. Inilah kita harus sangkut pautkan dengan Tuhan. Ya, makin lama hidup kita bukan lebih muda, tapi makin bertambah. Kita mau untuk terus mendekatkan diri sama Tuhan. Saudara, di dalam Lukas, saya sampaikan firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-8, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang mendengarkan firman itu, kemudian iblis datang dan mengambilnya dari hati mereka, agar mereka jangan menjadi percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di atas bebatuan adalah mereka yang ketika mendengarkan, menerima firman itu dengan sukacita. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya untuk sesaat saja, dan ketika masa pencobaan tiba, mereka mulai undur. Yang jatuh di semak duri adalah mereka yang telah mendengarkan dan ketika bertumbuh, mereka dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sampai di situ. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ya, saya melihat bagaimana ketiga macam atau ketiga sifat daripada orang-orang yang menanggapi firman Tuhan. Ya, merespon daripada firman Tuhan. Ketiga, kalau tanah yang baik tentu dia menghasilkan buah yang baik. Itu udah pasti. Tetapi saya melihat di sini dari ayat 12, ayat 13, ayat yang ke-14 itu bermacam-macam, ya. Saya melihat bahwa yang jatuh di tepi jalan adalah itu orang yang dikatakan tadi dia mendengar firman Tuhan, tetapi iblis merampas. Bahasa yang lain katakan dia iblis itu datang dan merampas. Itulah benih atau firman yang ditanam di tepi jalan. Jadi iblis datang untuk merampas, merampok, ya, mengambil supaya mereka jangan percaya, supaya mereka jangan diselamatkan. Itu adalah kemauan iblis, kemauan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak diselamatkan. Mereka menghasut, mereka memaksa, merampas atau merampok firman yang sudah kita dengar untuk menjadi orang tidak percaya, untuk menjadi orang yang tidak selamat. Tadi pagi saya melihat bahwa satu teman ini dia katakan, ya
rumah tangganya sudah begitu, ya mau dijalanin bagaimana, yang penting dia katakan, saya dan ketiga anak saya mau yang baik-baik. Suami, urusan dia dengan yang lain. Karena dia sudah dengar firman. Saya katakan kepada dia, kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang akan merubah hidupnya, kamu akan nggak bisa apa-apa. Jalani saja, saya katakan. Jalani saja apa yang kamu kerjakan. Belajar jujur. Belajar dekat sama Tuhan. Paksa tuh kamu untuk pergi ke gereja. Saya katakan. Ya, gerejanya selama hampir 2 tahun ini dia tutup, saudara. Maksudnya hanya lewat online, lewat YouTube, dan sebagainya. Tapi kalau ada, datang ke gereja. Tadi saya sama istri mau bicara sama dia untuk ya ikutlah lewat Zoom atau lewat di mana lah kita mau datang ibadah. Karena sifat iblis dia datang untuk merampas, merampok iman kita supaya kita nggak percaya dan kita binasa. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Kita akan melihat ayat yang ke-27. Ya, 27 mulai. Domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mengenal dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan merampas mereka dari tanganku, huruf besar, tangan Tuhan. 29, Bapakku yang berikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tanganku. Ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita menjadi domba, kita menjadi anak Tuhan, maka ada perlindungan dari Tuhan. Dan tidak ada yang dapat merampas kalau kita sungguh-sungguh dalam Dia. Kita menjadi dombanya, kita menjadi anaknya, kita hidup karena aku, di sini katakan huruf besar yaitu Yesus, memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Ya, ini jadi kalau iblis datang untuk merampas, tetapi Yesus datang untuk melindungi. Coba saudara, saya kan kalau ya langsung saya ingin langsung bertanya sih ya. Coba saudara pikir, Yesus itu sebagai perlindungan. Yesus punya gelar, dia sebagai raja. Dia sebagai pahlawan, dia sebagai panglima, dia sebagai pembela, dia adalah imam besar kita, dia yang menolong hidup kita. Apapun yang saudara katakan, Yesus itu apa sih menurut saudara? Menurut saudara itu Yesus itu sebagai apa dalam hidup saudara? Tuh, saudara kan, Yesus itu dia menolong hidup saya. Dia sudah menyelamatkan, dia sudah memberkati saya. Dia Allah yang luar biasa dan sebagainya. Tentu banyak sekali yang saudara akan katakan bahwa Yesus itu sangat ajaib. Tidak terduga pertolongannya, tidak terpikirkan, tidak terbayang pertolongan Tuhan. Dia selalu menolong dengan sangat luar biasa. Itulah gelar atau itulah nama-nama daripada Tuhan kita. Nah, ini iblis datang untuk merampas. Dia mengambil, membinasakan dan tidak menyelamatkan. Tapi Yesus katakan, kalau orang ya aku datang untuk menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas dari tanganku. Ya, saudara-saudaraku kasih, itu. Jadi pada saat kalau kita jadi orang ya yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kita tahu iblis itu selalu merusak rumah tangga. Iblis mau supaya kita mencari kesenangan sesaat, mencari pekerjaan tidak bisa lewat dukun, lewat orang-orang pintar, lewat cara yang tidak jujur.
itu sifat iblis, sifat manusia duniawi, nafsu, sehingga dia memang datang untuk supaya kita nggak selamat. Saudara-saudaraku, ayat yang selanjutnya, yaitu yang jatuh ya di tanah yang berbatu. Karena katakan, yaitu mereka ya yang mendengarkan, tetapi mereka tidak berakar. Ya, dia hanya senang sesaat dengan firman Tuhan. Kesenangan sesaat, dia tahannya hanya sementara, tidak setia. Yesus katakan, hendaklah engkau taat, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau saya katakan, saya mau setia sampai mati. Tuhan, apakah aku bisa? Apakah aku sanggup? Sampai aku menutup mata, aku tetap setia sama Tuhan. Percobaan hidup ini membuat aku kadang-kadang goyah, membuat aku kadang-kadang bimbang, takut. Tetapi Tuhan katakan, taat, setia, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, yang jatuh berbatu adalah mereka yang mendengar tapi dia tidak berakar. Hanya kesenangan sesaat, hura-hura saja. Yuk ada KKR sana, wah yuk datang KKR, ada penyembuhan, ada kelepasan, senang, sesaat. Tapi setelah KKR selesai, setelah ibadah itu selesai, ya biasa-biasa lagi. Mereka dengar, mereka hanya kesenangan sesaat. Tapi firman Tuhan katakan, ya hendaknya engkau berakar. Di dalam Kolose pasal 2, surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Ya, Paulus katakan, hendaklah kamu berakar. Berakar. Saudara, kalau kita melihat pohon korma di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13, Mazmur 92 ya. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara masih bisa dengar saya? Masih bisa? Nah, ini sebentar ya, ini aduh saya lupa. Sebentar, maaf. Saya lupa untuk cas tadi HP ini. Maaf, sebentar ya. Ini bunyi sebentar, maaf. Ya. Di sini katakan pohon kurma, ya. Pohon kurma dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti di Libanon. Ya, jadi maaf itu suara siapa, mohon dimatikan dulu, ya, jadi nggak keganggu yang lain. Maaf, ya. Ya, makasih. Jadi di sini kita melihat bahwa hendaklah kamu berakar. Pohon kurma itu dia tumbuh. Kenapa Yesus atau Allah selalu mengibaratkan seperti pohon kurma? Karena pohon kurma itu dia tumbuh di tanah sedikit air. Dan dia
dengan udara atau hawa yang panas, ya, udara dengan kelembapan yang cukup panas. Jadi dia ditanam, ya. Kurma ini kalau ditanam dia harus dalam berapa senti, bahkan ada yang bilang katanya ada yang bilang 1 meter. Nah, atas dia ditutup dan di atasnya ditutup dengan batu. Saya nggak ngerti kenapa harus di batu. Tetapi kalau dia tumbuh, dia kena batu, dia akan terus mencari tempat yang lain karena dia akan akarnya dia akan mencari air yang kuat baru dia bertumbuh. Jadi dia nggak akan bertumbuh begitu aja, tapi dia akarnya mencari untuk cari air, dia setelah kuat, dia baru naik ke atas untuk melihat atau mencari, sehingga ada yang ditutup batu untuk melihat. Jadi orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Jadi hendaknya kamu berakar, akar yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi tidak asal-asalan mendengar sesaat, kesenangan semata. Ada yang bilang kesenangan hanya seperti kerupuk, sebentar hanya senang, setelah itu melempem. Ada yang bilang hamba Tuhan almarhum Om Yoyo katakan seperti 7-Up, begitu dibuka, busa ada, sodanya keluar, setelah itu dia turun. Nah, kita tidak demikian. Ya, anak-anak Tuhan mau berakar, ya, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan hanya sekedar mencari sesuatu. Ya, ada yang juga bilang katanya, kesenangan sesaat. Ada yang bilang juga, kalau kamu ke gereja, memangnya kalau ke gereja itu bisa kamu bisa kaya kalau kamu ke gereja? Kadang-kadang begitu. Emangnya kalau ke gereja terus kamu bisa jadi maju usahamu atau kaya dan sebagainya? Itu bisikan-bisikan yang membuat kita kadang-kadang lemah. Tapi Yesus katakan, ya, hendaklah, atau Paulus katakan, hendaklah kamu berakar, ya, dan dibangun di dalam Yesus, ya, seperti pohon kurma. Dia pohon kurma. Coba saudara lihat, kalau saudara nanti selesai ibadah, coba lihat di Google, itu ada bagaimana pohon kurma itu dia tumbuh. Dia sangat ekstrim, tetapi dia bisa. Hendaknya kamu seperti pohon kurma. Orang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon kurma, ya, bukan kesenangan sesaat, ya, tetapi terus. Apalagi firman Tuhan dikatakan, ya, kalau, ya, kita mendapat ujian, pencobaan, ya, aniaya oleh karena firman Tuhan, ya, itu yang membuat kita seringkali lemah. Ngapain ke gereja? Ya, ngapain ke gereja? Hanya gitu-gitu aja. Lihat hamba Tuhannya, lihat jemaatnya, ini dan itu dan sebagainya. Hari Kamis kemarin saya mendengar satu anak Tuhan juga. Ini dia masuk dalam satu gereja, gerejanya orang-orang kaya. Dia katakan, aduh Om Yos, gerejanya orangnya kaya semua, kaum wanitanya kaya, aku nggak bisa apa-apa. Kalau mereka persekutuan, mereka memberi, mereka sama-sama membawa makanan, aku nggak bisa apa-apa, karena aku gimana ya, kamu tahu sendirilah, katanya rumah tanggaku, pekerjaan suamiku, dan sebagainya. Saya katakan, kamu harus bersaksi. Bagaimana Tuhan sudah tolong kamu, bukan melihat materi yang kamu ada di gereja lain, atau lingkungan di mana kamu ada berdiri, tetapi kamu melihat Yesus sudah tolong kamu, untuk Tuhan tanam kamu di gereja itu, atau Tuhan taruh kamu di gereja itu. Jangan lihat ekonomi orang lain kaya, sehingga kamu minder. Dia katakan, aku mau pindah aja lah. Nah, kalau pindah nanti kamu gitu lagi. Pindah gitu lah. Terus sampai kapan, saya katakan. Dia bilang gitu, ya Tuhan. Saya katakan, kamu harus bersaksi. Kamu harus saksi bagaimana Tuhan tangkap kamu di tempat itu. Menjadi berkat. Ya, bukan mereka mungkin karena kaya dia memberi dengan lebih, tetapi kamu ya biasa-biasa. Kalau kamu bisa memberi, yaitu lebih baik karena kamu memberi dengan segala keterbatasanmu. Itulah, saudara-saudaraku. Jadi kita percaya yang sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh di dalam Dia. Ayat selanjutnya, saya akan cepat. Di dalam ayat bagian ketiga adalah mereka yang benihnya atau firman ada di semak duri. Ya, di sini dikatakan bahwa yang menurut semak-semak duri adalah
Ya, dikatakan mereka itu dengar firman Tuhan tetapi dia khawatir akan hidup. Ya, dikatakan mereka khawatir akan hidupnya. Bagaimana? Ya, bagaimana ini, nanti bagaimana itu ya, yaitu mereka yang dihimpit ya oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Ya, saya katakan tadi juga teman tadi. Ya, mereka mungkin puji Tuhan kalau mereka diberkati, mereka setia. Ya, mereka setia, mereka mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, puji Tuhan. Ya, tapi banyak anak-anak Tuhan dia khawatir tentang hidupnya. Dia takut ya, dia tidak bisa maju di dalam Tuhan karena dia takut, khawatiran kehidupan ini. Ya, takut akan masa depan, takut akan bagaimana nanti anak-anak saya dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Karena Paulus pun katakan, aku khawatir juga. Tetapi hidup kita bukan hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup kita pulangkan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah. Bahasa yang lain katakan pulangkanlah. Ya, kembalikanlah kekhawatiranmu atau hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Sama dengan pasal yang ke-55 dalam Mazmur ini juga, ayat yang ke-23. Mazmur 55, ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu jatuh atau goyah. Ya, pulangkanlah. Ya, saudara punya bahasa Inggris King James-nya itu lebih baik. Ya, dia katakanlah kembalikan atau serahkanlah pokok persoalanmu, kekhawatiran, ya, khawatir, pokok khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu jatuh. Puji Tuhan. Ya, berharap sungguh-sungguh, jangan pernah khawatir. Khawatir ada, tetapi khawatirmu, katakan, pulangkanlah, serahkanlah, kembalikanlah kepada Tuhan. Karena dia yang memegang engkau. Tidak seorang pun yang akan merampas. Ya, tidak ada seorang pun yang akan mengambil dari tanganku. Oleh sebab itu, serahkan. Yesus selalu tawarkan, ini aku. Kamu datang, maka aku akan mengangkat. Ada kan bahasa yang lain, kata-kata yang lain, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan, campur tangan. Kalau kita turun tangan menghadapi masalah, maka Tuhan angkat tangan. Dia nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi serahkanlah, pulangkanlah, kembalikanlah. Bahasa yang lain juga kata lemparkanlah. Ya, lemparkanlah masalahmu, pokok masalahmu kepada Tuhan, maka Dia akan yang memeliharamu. Hidup ini ada kekhawatiran, itu pasti, tapi hidup terus harus dijalani. Jangan pernah takut, ya. Saya sudah banyak mengalami, ya, banyak persoalan hidup ini, tetapi kalau kita menyertai Tuhan, kita sangkut pautkan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan. Banyak berkat yang kita sudah terima. Ya, kekayaan atau dunia ini hanya sementara. Ya, di dalam ayat yang terakhir, di dalam Yakobus pasal yang ke-1, ya, ayat yang ke-14, ya, tetapi tiap-tiap orang
dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Jadi keinginan orang jatuh dalam masalah, persoalan, itu mungkin karena dia ingin kaya dengan cara yang pintas. Ya. Dia ingin cara yang instan. Karena kita tahu, iblis dia datang untuk merampas. Matius pasal 4, ayat 1 lagi. Saya penasaran. Matius pasal 4, kalau ini benar-benar terakhir, ya. Matius pasal 4. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia serta kemuliaannya. Ya, aku akan berikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Artinya, maksudnya jelas, ya. Kalau kita menyembah iblis, ya, dia akan memberikan segala kemuliaannya, dunianya dia katakan. Tetapi Yesus katakan, "Enyalah, hei setan, sebab ada terus engkau harus hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Tuhan, ya. Matius pasal 6 ayat 31, 32, 33, di sana kamu jangan khawatir dengan hidup ini. Serahkanlah semua, berjalan dengan apa adanya. Mungkin besok saya akan menghadapi orang yang ya membuat saya takut, membuat saya khawatir. Malam ini, hari ini kita serahkan sama Tuhan. Dia akan berperkara. Ya, dia akan menolong kita semua asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Di Tuhan, ya, kita masuk di dalam doa. Kita naikkan pujian 1, yaitu Yesus baik, Yesus baik. Katakan Yesus itu baik, sekalipun engkau dalam kekhawatiran, sekalipun engkau dalam masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa yang sangat penuh dengan ketakutan, tetapi katakan Yesus itu baik, Yesus itu baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak bisa balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak bisa balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sekalipun Tuhan, saat-saat sulit aku, saat-saat aku mendapat ketekanan, tapi aku mau belajar mengucapkan Engkau baik. Engkau sangat baik menolong dalam setiap hidupku. Aku ada sebagaimana aku ada itu karena Engkau itu baik. Aku bisa bernafas, aku bisa dengar firman Tuhan, aku bisa makan, aku bisa bergerak, aku sehat itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan, kalau aku percaya Engkau adalah perlindunganku. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut imanku kepadamu Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kepercayaanku kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mau belajar untuk berakar. Kami mau belajar, Tuhan, hidup dengan ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati jemaat Elroy, Tuhan. Berkati mereka yang sudah dengar firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada hal yang sia-sia kalau Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik di dalam surga. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, pembangunan yang ada di Antapani kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang ada di Medan, Tuhan juga tolong dengan segala kuasa-Mu. Pekerjaan-Mu di sana, Tuhan tolong. Apapun yang hamba Tuhan layani, hamba-Mu layani di sana, Tuhan memberkati. Agar banyak jiwa, jemaat diberkati Tuhan dengan penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Dengan penuh ucapan syukur, kami pakai firman-Mu menjadikan kekuatan menghadapi hidup ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada siapa ya? Ke Esther, Wiwin, atau ke siapa? Atau Jenny, atau apa? Ada pengumuman atau gimana? Seperti tidak ada pengumuman apa-apa. Ini biasa persembahan. Seperti biasa nanti akan di-share di WA di grup. Gitu Sepertinya aja. nggak ada, ya? Ya Dari- deh. Ya, apa-apa. nah, doa pasti apa mungkin silakan. Nggak usah ini. Nggak usah takut, nggak usah malu. Apa mungkin monggo. Ada? Tutup sama Allah ya. Nah, oke. Kalau nggak ada, semua sehat-sehat ya, puji Tuhan. Tutup sama Om aja. Ya, oke. Kita tutup dalam doa. Kita akan akhiri ibadah. Saya percaya Tuhan sudah berkati kita dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Fight terus sama Tuhan. Berperang terus sama Tuhan. Kalau Yakub dia berperang sama Tuhan, Tuhan beri jawaban. Maka kita juga mau fight sama Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Sekalipun berat masalah kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya, kita naikkan pujian kita yaitu kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi pun kemuliaan. Seluruh hidupku, penuh kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu melalui Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Berkati mereka, berkati rumah tangga masing-masing, berkati sekolah mereka, pekerjaan mereka, suami, anak-anak mereka Tuhan berkati. Tuhan tolong setiap persoalan dari anak-anak-Mu, Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami serahkan pekerjaan Tuhan siang hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini
sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, sehat semua selalu. Ya,